Naiknya harga sapi di Provinsi Bengkulu sudah terjadi sejak wabah PMK menyerang beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan para peternak kesulitan mencari stok sapi dari luar daerah akibat adanya batasan dari pemerintah. Peternak sapi di Bengkulu sendiri kebanyakan mendatangkan sapi dari Provinsi Lampung. Namun sejak pemerintah membatasi lalu lintas hewan ternak, stok para peternak pun menjadi berkurang. Sebelumnya harga sapi terutama untuk perayaan Idul Adha hanya berkisar 16 juta per ekor. Namun saat ini harganya pun melambung tinggi, berkisar 17 hingga 18 juta per ekor. Meski harga tinggi, peternak sapi di Bengkulu mengakui masih menerima banyak pesanan dari warga maupun pengurus masjid di kota Bengkulu untuk hewan kurban pada lebaran Idul Adha. Kalau yang daging 100-an kini sudah 18. Daging 100-an. Yang biasa untuk masjid itu kan biasanya daging 80-an, itu sudah 17-an juta. Untuk kami bisa jual kan. Sejauh ini sudah banyak pesanan, Pak? Alhamdulillah masih. Karena kita udah punya langganan tetap biasanya dari masjid-masjid. Tambah lagi ada yang langganan baru datang. Itu kita juga kita cari barangnya. Meski adanya batasan pendatangan hewan ternak antar provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memastikan stok sapi di Bengkulu tetap aman hingga lebaran Idul Adha mendatang. Berkaca dari tahun sebelumnya, kebutuhan sapi kurban di Bengkulu berkisar 7.800 ekor. Diprediksi kurban tahun ini tak jauh berbeda meskipun adanya wabah PMK. Jadi kita yakin bahwa sekarang ini sebetulnya di internal Bengkulu sendiri sudah banyak para pedagang sapi kurban itu yang sudah nyetok ternaknya di Bengkulu, ya dipelihara di Bengkulu gitu kan. Kalaupun terjadi kekurangan itu mungkin hanya sekitar 20-30% lah yang masih dari luar. Kalau kita mengacu kepada tahun lalu itu sekitar 7.800-an ekor kebutuhan turun. Kali ini mungkin tidak terlalu jauh lah dari angka itu. Selain melakukan sosialisasi ke peternak sapi, pemerintah juga rutin melakukan pengecekan hewan ternak agar wabah PMK tidak sampai menyebar di Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.